Misalkan cowok ngelihat cewek, otaknya dia cuman seks. Itu yang terganggu apa? Yang terganggu adalah komunikasi sosial, relasi sosial. Kalau sudah yang terganggu relasi sosial, Pak, susah banget. Kita udah tahu lah sebagai orang dewasa ya, bagaimana pentingnya relasi sosial dalam kehidupan kita gitu. Entah untuk pekerjaan, entah untuk karir, entah untuk apapun itu. Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Billie Eilish yang kecanduan pornografi sejak usia 11 tahun. Nah, yang pengen kita bahas tuh sedini itu. Kenapa usia 11 tahun udah mulai penasaran tentang pornografi, tentang seksual? Kan kalau anak zaman sekarang tuh remajanya lebih cepat daripada generasi sebelum ini kan. Karena gadget, karena internet. Hari ini orang-orang usia segitu tuh menurutku juga udah remaja. Fase kan balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua kan. Anak-anak itu sekarang rentang waktunya lebih pendek karena gadget, karena internet, akses informasi yang begitu luas yang kadang-kadang anak-anak belum usianya untuk menerima informasi itu, sehingga menyebabkan dia terlalu cepat remaja kalau dari anak-anak. Karena kalau anak-anak dulu misalkan anak daerah, anak Surabaya, anak desa, itu mungkin tahu Jakarta ketika SMP, tahu di Jakarta ada mall-mall besar, itu mungkin SMP. Tapi kan sekarang anak-anak sekarang SD aja mereka udah ngerti mana-mana gitu, udah tahu banyak hal. Nah, artinya kalau kasusnya Billie Eilish di usia 11 tahun, kalau aku sendiri nggak menyebut itu anak-anak ya, itu remaja. Kondisi hari ini loh. Kenapa saya masukkan ke golongan remaja? Ya karena fase itu adalah fase peralihan dari anak-anak ke dewasa. Sebelum ke dewasa dia ke remaja dulu. Nah, fase remaja ini kan fase mencari mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya dicoba, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ketika rasa ingin tahu ini, penasaran ini tidak dikontrol, tidak dipantau, ya mereka akan menemukan banyak hal yang seharusnya mereka tidak temukan gitu loh. Atau paling tidak mereka harusnya menemukan hal-hal yang under control harusnya. Nah, karena mereka masih dianggap anak-anak, kontrolnya masih kayak anak-anak. Padahal mereka sudah remaja secara psikologis. Harusnya pengawasan ala remaja dong. Artinya di situ harus ada edukasi seks, mengarahkan apa yang dikonsumsi, mengarahkan rasa ingin tahunya untuk hal-hal yang lebih produktif, positif. Oke lah kita mengenalkan negatif ya, mengenalkan hal-hal buruk, tapi dalam kontrol tanda kutip. Karena kita nggak mungkin kan mengenalkan putih tanpa kita mengenalkan hitam juga. Akan tetapi hitamnya kita kontrol. Kita arahkan ke putih, hitamnya tetap kita kenalkan tapi dalam kontrol. Remaja yang kecanduan pornografi, kemungkinan besar adalah luputnya pendampingan, luputnya pengawasan dari lingkungannya, entah orang tua, entah keluarga. Pertama kali penasaran, melihat, merasa enjoy. Kecanduan itu bukan proses 1 hari 2 hari, itu proses lama. Nah, harusnya kalau dalam kontrol itu bisa dicegah, bisa diantisipasi. Nah, luputnya kita adalah menganggap anak kita masih anak-anak, padahal anak-anak kita sudah remaja, meskipun dengan usia anak-anak. Menurutku titiknya di sana. Kenapa sampai kecanduan? Masuk ke fase di mana dia sudah membutuhkan itu, tidak lagi menginginkan itu. Beda. Masuk ke kategori kebutuhan, harus. Masuk ke kategori kebutuhan. Kayak makan. Padahal pada awalnya kan dia nggak butuh, hanya rasa ingin. Nah, rasa inginnya ini yang sebelum masuk ke kategori kecanduan atau masuk ke dalam kebutuhan, itu harusnya sudah ada pencegahan. Cuman sayangnya, orang-orang di sekitarnya itu tidak menyadari bahwa ada kecenderungan itu. Ya samalah kayak kecanduannya rokok. Nggak mungkin orang ngerokok 1 minggu itu langsung kecanduan kan. Bahkan ngerokok pertama sakit. Rokok yang tidak enak saja, yang awalnya nggak enak, itu bisa jadi kecanduan. Terus-terusan, apalagi yang awalnya enak, lebih mudah untuk menyebabkan kecanduan gitu. Ya sebenarnya banyak cara sih kalau orang tua memang
memprotek gitu. Ingin mempelajari, ingin mengenal, ingin tahu sampai mana sih anakku. Repotnya juga kadang-kadang orang tua sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Pokoknya anak hidup aja udah. Kelihatan baik gitu. Nggak tahu kalau di kamar dia ngapain kan. Intinya poinku, persepsi kita terhadap anak-anak itu harus dirubah. Anak kita benar nggak masih anak-anak gitu loh. Dengan perkembangan informasi yang masuk, dengan mudahnya akses entah ke pornografi, entah ke apapun itu, pokoknya semuanya kan hari ini serba mudah kan. Itu kita harus pertimbangkan lagi, anak-anak kita masih anak-anak nggak gitu maksudnya. Karena kecanduan pornografi itu kemungkinan besar menurutku itu pasti di rentang remaja. Awal mulanya. Nah kalau udah gede itu penyebabnya misalkan kayak ketidakpuasan terhadap pasangan, ataupun stres, depresi, pelarian, ataupun memang punya penyakit kelainan seksual. Kalau orang yang baru mulai kecanduan ketika dewasa, sebenarnya dia sudah memendam kecanduan itu sejak remaja. Cuman dia punya kebebasan ketika dewasa. Makanya usia-usia remaja ini, musuh hari ini tuh nggak banyak kok sebenarnya. Satu, drugs, entah narkoba, entah minuman keras. Yang kedua, pornografi. Karena yang dijaga betul dari anak-anak, dari fase anak-anak sama remaja ini kan otak ya, mental ya. Nah menurutku dua ini yang paling merusak. Satu, drugs, dua, pornografi. Itu ngefek banget ya sama otak ya. Ngefek banget. Mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi cara berpikir. Orang hidup ini kan bagaimana cara berpikirnya aja kan. Kalau cara berpikirnya benar ya hidupnya benar. Kalau cara berpikirnya udah rusak ya rusak. Meskipun nggak ada kata terlambat untuk mengobati, untuk membenahi. Karena fase anak dan fase remaja ini kan kita membentuk cara berpikir. Kita membentuk mental yang sehat. Ketika mental yang sehat dan cara berpikir yang benar udah kita tanamkan, fase ini lewat, dewasa semakin mudah gitu loh. Nah tapi kalau fase anak-anak dan fase remaja, otak rusak, mental rusak, dewasanya mungkin lebih lama. Dia akan terjebak di fase remaja ya, karena disebut dewasa itu orang yang sudah punya jalan berpikir yang tepat. Artinya tepat untuk dia. Orang yang sudah siap mental untuk menjadi orang dewasa kan gitu. Nah orang yang punya masalah otak sama masalah mental, ya dia akan terjebak menjadi remaja terus. Fase hidup ini kan bukan masalah usia kan. Ya. Orang yang terjebak di masa remaja itu ya mungkin benar salah satunya dia nggak bisa menerima tanggung jawab. Gimana mau bertanggung jawab dengan hal lain? Dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, hidupnya sendiri aja belum selesai gitu. Maksudnya misalkan dia masih kecanduan pornografi misalkan. Dia menyelesaikan itu aja nggak kelar-kelar. Ini artinya nggak dewasa-dewasa, karena hidup ini nggak melulu tentang seksual loh. Kalau orang dewasa yang berpikir kan, hidup ini seksual itu berapa persen dari masalah kehidupan. Nah orang-orang yang terjebak di masa remaja ya masih terjebak di seksual melulu. Makanya ada kakek-kakek, nenek-nenek ataupun om-om yang tingkahnya kayak remaja, masih suka catcall. Jijik banget kita kalau lihat om-om catcall. Melihat penampilan seksi sedikit, otaknya langsung ke porno. Nah yang kayak gitu tuh dia masih terjebak di masa remajanya gitu. Orang tuh kan pengennya muda. Bukan remaja, bukan anak-anak, bukan dewasa. Orang tuh pengennya muda. Nah muda ini kan lebih kepada semangat kan, gairah untuk hidup yang terus termotivasi, antusias, semangat dan lain sebagainya. Nah orang-orang yang terjebak di masa remaja ya cuma terjebak rasa ingin tahu dalam BH-nya si itu kayak apa ya, di dalam celananya si itu kayak apa ya gitu kalau orang remaja kan. Kalau dalam wawancaranya Billie Eilish itu kenapa di usia segitu dia menonton film porno itu karena merasa menonton film porno itu membuat saya terlihat cool, saya terlihat lebih keren. Nah itu kan berarti si Billie Eilish itu ingin menjadi salah satu dari orang-orang keren itu, dari berarti lingkungan. Ya itu juga fase remaja saya kira ya. Mencari eksistensi, bahwa eksistensi itu penting. Pengakuan dari teman-temannya, sosialnya dia supaya keren, misalkan harus nonton film porno misalkan. Itu kan fase remaja kan. Nah fase remaja ketemu lingkungan yang nggak tepat gitu loh. Bisa juga menjadi penyebab orang mengakses pornografi. Tapi itu salah satu penyebab dari luar. Tapi semuanya menurutku seberapa kuat pun pengaruh luar, penyebab dari luar. Kalau di diri kita itu punya dinding, nggak akan ngaruh. Cuman itu bisa kadang menjadi trigger, alasan, kadang bisa menjadi penyebab tambahan. Tapi menurutku nggak mungkin penyebab luar itu satu-satunya yang menyebabkan orang kecanduan porno kalau dalam kasus ini. Misalkan gini,
orang yang bergaul dengan pemabuk kemungkinan besar akan jadi pemabuk kan. Tapi apakah benar lingkungannya salah 100% kan enggak? Si dirinya itu yang memang enggak punya dinding, gampang kesana gampang kemari. Nah urusan si anak punya dinding apa enggak ini loh yang menjadi urusan keluarga, urusan orang tua, urusan siapapun yang bertanggung jawab. Lingkungan itu menyebabkan kadang menjadi trigger itu tadi. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak bisa mengakses jadi bisa mengakses. Itu lingkungan iya. Tapi bahwa lingkungan itu sebenarnya juga bisa dihalau juga nggak bisa dipungkiri gitu Mas. Ya artinya anak-anak ini tergantung bagaimana kita memberi arahan. Kayak itu tadi lah aku ngomong. Kita untuk mengenalkan putih nggak mungkin tidak menyebut hitam. Tapi bagaimana hitam ini kita kontrol. Lingkungan misalkan menyebabkan kita ingin mengakses video porno misalkan 90%. Tapi kalau 10%-nya kuat, nggak jadi juga. Tapi bisa jadi anak-anak yang memang nggak punya dinding ya. Mungkin dari luar nggak ada. Dari lingkungan teman-temannya. Mungkin nggak ada trigger untuk akses film porno. Tapi karena dia nggak punya dinding, scroll nemu sendiri, jalan sendiri. Lingkungan tuh kan sekarang bisa di HP gitu loh. Lingkungan tontonan dia gitu loh. Dunia dalam genggamanmu. Nah banyak kecanduan-kecanduan itu berangkat dari mental yang terbangun waktu remaja atau pendidikan ataupun arahan yang didapat ketika masa-masa remaja. Kalau ngomongin sejak remaja sudah kecanduan film porno, seberapa fatal sih untuk kerusakan otak, untuk nanti dewasanya dia? Yang pertama, ketika melihat sosok orientasi seksnya, misalkan cowok ngelihat cewek, otaknya dia cuma seks. Itu yang terganggu apa? Yang terganggu adalah komunikasi sosial, relasi sosial. Kalau sudah yang terganggu relasi sosial, Pak, susah banget. Kita udah tahu lah sebagai orang dewasa ya, bagaimana pentingnya relasi sosial dalam kehidupan kita gitu. Entah untuk pekerjaan, entah untuk karir, entah untuk apapun itu, relasi sosial itu ya karena kita makhluk sosial. Itu nanti mungkin kepada hal-hal lain, misalnya kayak film, durasi film misalkan 2 jam, seks scene-nya misalkan 10 menit. Tapi yang nancep di otaknya dia itu. Itu penggambaran dia di kehidupan sehari-hari, bayangkan. Dari bermacam-macam berbagai hal dalam kehidupan, yang dia tangkap ya 10 menit itu. Nah yang kedua itu efek dari cara pandang semua serba seks. Ya akhirnya gak produktif, gak kreatif. Ya gimana mau kreatif? Orang otaknya itu aja. Nah kalau orang misalkan, analogi paling gampang nonton film lah. Kalau orang yang otaknya gak seks, mungkin dia akan mengamati soundtracknya, dia akan mengamati jalan ceritanya, dia akan mengamati cara aktornya memerankan perannya, dialognya, nilai-nilainya, pesan-pesannya, sinematiknya, macam-macam kan kalau orang-orang yang nggak terfokus kepada sex scene gitu. Nah, tapi kalau orang udah kecanduan pornografi, film durasi 2 jam, yang dia perhatikan cuman sex scene. Ya gimana mau kreatif? Gimana mau nemu ide? Otaknya rusak bener ya. Iya, orang kalau udah kecanduan pornografi gitu. Yang ketiga, imajinasinya dia itu merusak realita. Nggak realistis. Karena dia stuck di imajinasinya dia. Iya, dia hanya berfokus kepada imajinasinya dia. Karena pornografi kan mau nggak mau kan konten kan. Hal yang dibikin gitu loh. Realita nggak sesuai konten gitu loh Mas. Sesuatu yang diproduksi dengan proper. Video pornografi misalkan, atau di film-film misalkan ada main cahayanya, main musik backgroundnya kan, yang membuat itu lebih menarik. Nah imajinasinya dia itu benar-benar merusak karena kesenangan dia itu terpusat pada imajinasi, tidak terpusat kepada realita, dunia fantasi gitu. Nah harusnya orang normal itu ya bahagia dengan realita, bukan dengan fantasi, bukan dengan imajinasi. Ini konsep bahagia nih. Jadi bahagia tuh harusnya dengan realita gitu loh. Jangan membuat sesuatu yang nggak ada, kamu adakan di imajinasi kemudian membuatmu bahagia. Itu bahaya tuh, bahagia yang kayak gitu tuh. Bahagia itu harus realita. Iya, artinya kita misalkan punya Supra, ya kita harus bahagia dengan Supra, jangan kita bahagia dengan imajinasi Nmax misalkan. Itu sih menurutku yang paling fatal itu, orang kecanduan pornografi. Bahkan menurutku drugs, narkoba itu nggak semerusak itu di otak, nggak semerusak pornografi. Karena banyak mantan pemakai yang cara berpikirnya masih keren. Satu masih keren, kadang juga sekedar menjadi pemacu jantung untuk meningkatkan kreativitas kan.
Nah kalau pornografi kan mematikan kreativitas. Ini saya nggak membenarkan drugs loh ya. Saya nggak membela drugs. Tapi banyak memang kasus-kasus dari drugs itu ya karena untuk memacu adrenalin kayak kafein.